Selamat siang sahabat campervan, selamat datang di A-Channel Otomotif. Hari ini kita akan membicarakan mengenai informasi mengenai perkembangan campervan di Indonesia. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Perkenalkan, saya Muhammad Slamet. Saat ini saya selaku ketua dari Perkumpulan Campervan Indonesia. Pada kesempatan ini ingin memberikan informasi bahwa campervan Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Utamanya adalah dimulai dari saat-saat terjadinya pandemi ini. Karena apa? Karena masyarakat ini selama pandemi harus tinggal di rumah dan sudah mulai mengalami kejenuhan, ingin berekreasi tetapi takut dengan virus, ya, takut dengan kerumunan, maka campervan itu menjadi pilihan alternatif bagi keluarga muda maupun dewasa yang ingin menikmati alam, melakukan perjalanan dengan mobil yang dilengkapi perlengkapan-perlengkapan yang mendukung seperti sarana untuk masak-memasak, sarana untuk tidur, sehingga selama perjalanan menggunakan campervan praktis tidak memerlukan akomodasi untuk menginap di hotel dan sebagainya. Itu kenapa belakangan ini campervan menjadi tren, dan sebetulnya ini di luar sudah cukup lama, dan Indonesia pun sudah memulai mempromosikan yang namanya nomadic tourism, kurang lebih seperti ini. Nah, campervan sendiri variasinya macam-macam, ya, tidak tergantung pada jenis mobil tertentu. Ada yang menggunakan van. Jadi jenis mobil tidak menghalangi seseorang untuk melakukan kegiatan bercampervan. Bisa menggunakan mobil sedan, bisa menggunakan mobil jeep, bisa menggunakan double cabin, bisa menggunakan bis, ya. Ada kawan kami juga yang menggunakan bis, ya, dan macam-macam kendaraan, tidak dibatasi, ya. Oleh karena itu cara ini sekarang menjadi sangat populer karena memang mendukung kegiatan-kegiatan outdoor selama berkelana ke tempat-tempat yang indah di Indonesia ini, karena Indonesia ini sangat eksotik. Membangun campervan saya sebetulnya adalah karena memang kebutuhan untuk mendukung kebutuhan saya dan keluarga mengunjungi tempat-tempat cantik di Indonesia tanpa harus khawatir dengan kemungkinan tertular virus di hotel, kemungkinan tertular virus di restoran. Karena dengan menggunakan campervan ini semuanya bisa dilakukan di mobil. Ya, jadi praktis, lebih aman, dan tentunya kita juga selalu pergi ke tempat-tempat yang terbuka, remote, ya, cukup jauh dari kerumunan, dan itu semuanya sangat bisa dinikmati dengan menggunakan cara-cara bercampervan. Tidak harus semuanya lengkap di mobil, kadang-kadang kita juga membuka tenda di samping mobil, itu juga salah satu variasi dari campervan. Jadi membuka tenda di samping mobil, kita tidur di sebelah mobil, kita memasak di dekat mobil, dan itu semuanya sangat kita nikmati sekali.
Jadi saya bergabung dengan teman-teman di komunitas Campervan Indonesia ini sejak 2019, bulan September 2019. Pada waktu itu memang sedang belum mulai pandemi sebenarnya 2019 September itu. Kita sudah mulai kegiatan berkemah menggunakan mobil. Lalu ketika pandemi melanda, ya, awal-awal 2020 itu sempat vakum karena memang semuanya merasa takut pada waktu itu. Ya, lalu setelah banyak informasi beredar dan sebagainya, lalu juga mulai timbul kejenuhan di rumah, akhirnya beberapa teman berinisiatif untuk udah kita mulai yuk camping ke tempat-tempat yang yang udara terbuka dan sebagainya. Toh kita juga menggunakan campervan, jadi sangat sedikit kemungkinan kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Dan akhirnya sekitar bulan Juni 2020 itu kita mulai berkegiatan lagi outdoor dengan menggunakan mobil campervan. Jadi campervan itu sebetulnya tidak membutuhkan hal-hal yang sangat rumit, ya. Jadi kita bisa memulai dari yang sangat sederhana, yaitu menciptakan kenyamanan di dalam mobil agar supaya ketika nanti kita berada di tempat lokasi camping, itu kita bisa tidur dengan nyaman di mobil, bisa memasak makanan dengan mudah, ya. Jadi simple saja. Tentunya banyak macamnya. Ada yang membuat dengan modal cukup mahal menjadi motorhome, ya, di mana di situ semuanya sudah dirakit sedemikian rupa, dimodif dengan sangat cantik, tentunya dengan biaya mahal. Ada juga yang hanya memodif sederhana saja. Yang penting kita bisa istirahat dengan nyenyak, ya, tidur dengan nyenyak, bisa memasak dengan baik. Lalu kalau kita berada di remote area, kita punya sumber listrik sendiri, ya, biasanya menggunakan baterai tambahan, memasang inverter. Ada juga teman-teman yang memasang panel surya di atasnya, ya, karena negara kita banyak sekali mataharinya, jadi dimanfaatkan teknologi seperti itu untuk mendukung supaya kita di tempat remote itu tetap bisa beraktivitas seperti biasa, ya, kita tetap bisa men-charge handphone kita, bahkan kita tetap bisa bekerja secara remote. Seringkali juga dalam kegiatan kami ini, bercamping ini, tidak hanya pada weekend, jadi kita juga kadang-kadang sampai hari Senin atau Selasa, dan kami memanfaatkan keuntungan karena saat ini, selama pandemi ini, anak-anak sekolah online, jadi hal itu pun bisa dilakukan sekolah dari lokasi camping. Ya, dan sekarang ini dengan hal kemajuan di animo masyarakat seperti ini, banyak sekali penyedia lokasi camping yang memberikan fasilitas cukup lengkap, ya, dari mulai fasilitas untuk kamar mandi, listrik, air, kemudian juga ada beberapa fasilitas yang mereka sediakan WiFi juga dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, itu tentunya sangat membantu sekali dan sangat friendly kepada para teman-teman yang mencintai kegiatan campervan ini. Kelengkapan yang ada di dalam sebuah mobil campervan itu bervariasi. Namun demikian ada beberapa perlengkapan minimal, ya, yang harus ada agar supaya kegiatan kita di alam bebas dengan campervan ini menjadi nyaman. Misalnya tentu saja kita butuh alat masak-memasak. Ya, yang kedua juga kita butuh alat untuk tidur dengan nyenyak. Ya, itu biasanya kita bisa menggunakan bikin bed di dalam mobil dengan memanfaatkan space kursi belakang yang kita ganti. Ya, lalu tentu kita juga butuh tempat-tempat untuk menyimpan pakaian dan sebagainya. Kita harus menyiapkan laci-laci dan sebagainya di dalam mobil. Dan kadang-kadang kalau keluarganya cukup banyak, itu space di mobil tidak cukup,
ada juga yang menambahkan tenda di atap mobil yang sering kita sebut sebagai rooftop tent. Nah, tenda di atas mobil ini sekarang ini sudah banyak sekali produsen lokal. Ini bagus sekali karena kegiatan bercampervan ini juga cukup mengembangkan ya, memberi peluang kepada produsen lokal untuk mulai memproduksi kebutuhan-kebutuhan alat itu. Ya, yang paling lazim itu biasanya adalah tenda samping atau kita sebut side tent. Tenda samping itu awning itu juga diperlukan karena kadang-kadang kita di alam bebas itu panas cuacanya, kita bisa berteduh di situ, atau hujan kita bisa berteduh di situ. Kurang lebih sih yang diperlukan minimal ya seperti itulah yang diperlukan. Ada yang sangat komplit tentu saja, tapi untuk memulai kegiatan ini jangan terlalu terpaku kepada apa yang harus kita butuhkan nih untuk mewujudkan sebuah campervan. Itu tidak terlalu penting ya. Yang penting itu adalah keinginan kita untuk menikmati alam, keindahan alam Indonesia yang luar biasa ini, kemudian menyalurkan kesenangan kita dengan bercampervan, ya, mengajak anak-anak kita mengenal alam supaya tidak terlalu terus-menerus fokus dengan gadget. Ya, kadang-kadang susah juga menarik anak-anak dari gadget, tapi kalau kita ajak camping ke alam, mereka akan lari ke sana kemari, mencari belalang, mencari kupu-kupu. Itu suatu hal yang sangat luar biasa dan tentunya membantu juga pertumbuhan anak untuk mengenalkan kepada alam. Memodifikasi mobil campervan saya, idenya adalah dari diskusi dengan teman-teman dan juga dari melihat apa yang teman-teman sudah bangun, ya, lalu disesuaikan dengan kebutuhan dan tentunya budget kita. Ya. Jadi saya dalam hal ini saya punya konsep, kemudian kebetulan ada kawan di komunitas yang juga punya workshop yang menangani atau bisa membantu memodifikasi interior mobil. Jadi ini adalah simbiosis antara perkumpulan ya, di dalam grup yang sama, di dalam grup Campervan Indonesia. Nah, kami membangun sama-sama. Kami punya ide, teman saya yang mengeksekusi karena dia punya alat, punya bahan, punya tukang. Namun demikian ada juga teman-teman yang membangun sendiri, membuat sendiri tenda, membuat sendiri roof rack, membuat sendiri tenda samping, membuat sendiri interiornya. Itu sangat beragam dan ya itu sah-sah saja karena ini namanya hobi ya, jadi lebih kepada yang pas sesuai dengan kebutuhan dan selera, tentunya sesuai dengan budget. Jadi yang penting untuk memulai ini jangan terlalu kaku, terbentur pada harus lengkap dulu, harus siap dulu, harus ada uangnya dulu. Nah, itu biasanya nggak akan jadi-jadi itu. Jadi yang ada adalah teman-teman biasanya ya udah pokoknya jalan dulu, dapat feel-nya, enjoy. Kita bisa tahu bahwa dengan bercampervan ini kita enjoy. Moto kita adalah selalu bilang jangan lupa bahagia. Ya, karena pada saat pandemi ini bahagia itu bisa meningkatkan imun. Jadi kami selalu mengingatkan jangan lupa bahagia. Nggak penting dengan apa yang kekurangan di sana sini. Yang penting kita lakukan ini sama-sama. Dan kita punya forum diskusi di dalam grup Campervan Indonesia ini di WA Group maupun di Telegram. Itu sering sekali berdiskusi soal teknis, soal modifikasi, sharing knowledge, dan banyak sekali teman-teman yang jago kelistrikan, ya, sampai dia tuh paham betul dan memberi advice bagaimana cara memasang tambahan listrik di mobil yang aman, yang jangan sampai terjadi korslet yang membahayakan kita semua. Itu semua ada difasilitasi di grup Campervan Indonesia. Untuk membangun sebuah mobil campervan memang perlu waktu, ya. Apalagi kalau kita memang sudah memutuskan untuk membangun bersama-sama dengan teman yang punya workshop, yang memang workshopnya tidak dedicated untuk itu. Ya, jadi kita selalu mencuri waktu senggangnya. Nah, ini memang seninya kita bisa memerlukan waktu sebulan, 2 bulan, tergantung dari kesiapan
kawan kita ini, apakah tukangnya tersedia atau tidak. Namun demikian, kalau memang kita mau benar-benar bangun yang serius ya, yang standar, itu bisa pergi ke karoseri. Ya, ada karoseri yang di Bogor, ada karoseri yang di dekat Cibubur ya, itu semuanya mereka sanggup dan sudah bagus sekali kualitasnya. Itu kita bisa lihat, itu kawan-kawan kita juga, kawan-kawan kami juga di Campervan Indonesia, beberapa yang memiliki campervan yang sudah bertipe motorhome. Jadi betul-betul sangat nyaman, ya, di dalamnya sangat indah, sangat luxury. Ya, tentunya itu butuh budget yang mahal. Ya, mungkin untuk membangun sebuah minibus, taruhlah high ace misalnya, maka kita akan membutuhkan anggaran sekitar 250 sampai 300 juta untuk membangun interiornya saja agar menjadi motorhome yang indah. Tapi pesan saya sekali lagi, untuk bercampervan kita tuh mencukupkan diri pada apa yang kita miliki, ya. Yang penting kita bisa enjoy, membawa keluarga dari kebosanan tinggal di rumah yang selama ini kita alami, ajak ke alam bebas, tetap protokol kesehatan, ya, tetap menjaga jarak, tetap tidak berkerumun, dan beraktivitas secara aman di mobil. Karena moto kita juga, rumah kami adalah di mana mobil kami diparkir. Ya, itulah seninya dengan bercampervan itu. Jadi jumlah penumpang yang bisa dibawa oleh sebuah mobil campervan tentunya tergantung pada jenis mobilnya itu sendiri. Ya, kalau mobil van kecil ya mungkin bisa muat 4 orang, tapi kalau memang mobil van besar bisa lebih dari itu. Tapi yang paling penting yang perlu dipertimbangkan adalah memang kita harus melihat dalam memodifikasi itu, kita harus tetap melihat berapa beban yang bisa dipikul oleh sebuah mobil. Jadi kalau misalnya kita menggunakan mobil H1 misalnya, itu kan sudah ada hitungannya, penumpangnya adalah 9 orang biasanya. Kalau 9 kali 100 kilo berarti kan sekitar 900 kilo plus bagasi dan sebagainya, taruhlah 1000 kilo atau 1200 kilo. Nah, kalau kita sudah memodifikasi, memasukkan kulkas di dalamnya, memasukkan lemari-lemari, memasukkan unsur kayu di dalamnya, itu tentunya sudah menambah beban, menambah bobot. Dan juga perlu diperhatikan keseimbangannya, kiri kanannya, jangan sampai nanti oleng di jalan dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita sudah memodifikasi seperti itu, kapasitas penumpang memang menjadi berkurang dan harus disesuaikan. Karena bobot mobil tadi ya, dan kemampuan mobil itu menahan, mengangkut penumpang, mengangkut bobot penumpang. Mari sahabat muda, sahabat tua, dan semuanya yang mencintai Indonesia, marilah kita nikmati Indonesia ini, alam yang sangat luar biasa, dengan cara yang berbeda, ya, yaitu dengan cara bercampervan. Itu luar biasa sekali, dan sekarang ini komunitasnya banyak sekali. Bergabunglah dalam komunitas ini, akan mendapatkan info-info yang banyak mengenai lokasi-lokasi yang menarik, di mana kita bisa bercampervan secara aman, nyaman, dan juga info ini adalah tidak hanya di satu lokasi. Info ini adalah tersedia dari Sabang sampai Merauke, karena banyak sekali teman-teman yang bergabung dalam komunitas ini selalu mengabarkan tempat-tempat yang penting, tempat-tempat yang menarik, tempat yang mereka sudah pernah kunjungi, review-review dari lokasi-lokasi camping yang indah itu. Ya, tentunya ini akan sangat membanggakan sekali untuk memajukan pariwisata Indonesia, utamanya adalah nomadic tourism. Terima kasih sudah menyaksikan A-Channel Otomotif. Sampai bertemu lagi dalam video-video lainnya tentang campervan Indonesia. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear.
clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.